Shalom, shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita akan memulai ibadah kita yang diadakan secara online oleh Sinode GPI. Namun sebelum ibadah ini dimulai, saya rindu mengambil waktu saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan memberikan penghormatan bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan menaikkan pujian kita yang pertama. Katakan, kasih yang terindah, hati yang mulia, karya terbesar. Yang ku miliki dan ku
Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sebelum jauh melangkah dalam mengikuti ibadah ini, marilah kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan hari ini lagi, kami diberikan kesempatan untuk beribadah kepadamu. Namun sebelum kami beribadah kepadamu pada hari ini, kami mau datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan pengampunan yang datang daripadamu. Karena kami manusia hina berdosa, manusia yang memberontak, tidak setia, tidak taat kepadamu, melawan kehendak-Mu. Tahu yang benar namun seringkali kami lalai melakukannya. Kami mistarga dari apa yang Tuhan kehendaki Tuhan mau dalam hidup kami. Oleh itu kami mohon ya Bapa, kasihani kami, ampuni kami, anak-anak-Mu pada hari ini. Dosa yang kami lakukan sengaja maupun tidak sengaja terhadap orang tua kami, pimpinan kami, bawahan kami, suami istri, anak-anak kami, siapapun yang Tuhan perkenankan izinkan berrelasi dengan kami. Dan kami telah menyakiti mereka. Kami mohon belas kasihan-Mu, ampuni kami, kasihani kami. Terlebih dosa dan kesalahan, kejahatan yang kami lakukan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus telah mati satu kali untuk selama-lamanya. Darahnya cukup dan mampu untuk menghapus, menyucikan, menguduskan, mengampuni setiap dosa, kesalahan yang kami akui secara jujur di hadapan-Mu ya Tuhan. Oleh kami berdoa pada hari ini, mohon belas kasihan-Mu atas kami semuanya. Jangan biarkan kami hanyut dan larut dalam intimidasi iblis bahwa kami adalah orang-orang binasa. Karena kami percaya dan beriman kepada-Mu bahwa Engkau telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Bahkan sudah dibayar lunas oleh kuasa darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan sendiri akan menilik hati kami. Apakah kami jujur tulus mengakui akan setiap dosa dan kesalahan kami. Karena kami bisa saja bersandiwara di hadapan sesama kami, di hadapan manusia. Tetapi kami tidak bisa bersandiwara di hadapan Tuhan. Kami tidak bisa menipu Tuhan, karena Tuhan Maha Tahu, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Hadir di dalam kehidupan kami. Oleh itu tidak ada dosa sekecil apapun juga yang tidak akan menyeret kami ke dalam api neraka. Dan kami juga percaya tidak ada dosa sebesar apapun juga yang Tuhan Yesus tidak sanggup dan mampu untuk mengampuninya. Oleh itu kami berdoa pada hari ini, menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dan percaya bahwa Tuhan sudah mengampuni semua dosa, kejahatan yang kami akui di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan mohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu, saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah, dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali.
Haleluya, puji Tuhan. Kita akan terus memuji Tuhan. Mari kita mau datang ke bait-Nya, katakan, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Haleluya, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati bersyukur. Katakan, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Mari kita mau bersyukur bagi Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Katakan, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 115 ayat 12 sampai dengan 18. Tuhan telah mengingat kita. Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Bukan orang-orang mati akan memuji-muji Tuhan, dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi. Tetapi kita akan memuji Tuhan,
sekarang ini, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Demikianlah Mazmur Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan duduk kembali. Puji Tuhan, kita akan menyambut pemberitaan firman Tuhan, namun sebelum firman Tuhan disampaikan, kita akan iringi dengan pujian, berikan ku hati seperti hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Katakan, berikan ku hati seperti hatimu Tuhan. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingmu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur nomor 138 ayat 8. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur hari ini kita boleh kembali bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pemeliharaan dan penyertaan-Mu kepada kami. Pada saat ini kami mohon Tuhan menolong kami, menyiapkan hati kami, sehingga kami boleh disiapkan untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati waktu ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita pada hari ini adalah kasih setia yang kekal. Mazmur nomor 138 ayat 8. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus,
dalam Mazmur yang barusan kita baca, dikatakan bahwa Tuhan akan menyelesaikan bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Ayat ini begitu indah. Dan kita akan memahami bahwa kasih setia Tuhan yang kekal berarti Tuhan akan segera membereskan masalah yang sedang kita hadapi. Akan tetapi dalam realita hidup yang kita jalani, Bapak Ibu, kita sering merasa kecewa karena Tuhan tidak selalu berjalan sesuai yang dikatakan oleh ayat ini. Misalnya, ada seorang pekerja yang sudah bertahun-tahun setia di tempat kerja. Tiba-tiba dia mendapatkan kabar bahwa dia dipecat dengan alasan yang tidak jelas. Harusnya jika sesuai dengan ayat ini, Tuhan segera menyelesaikan persoalannya dengan mencarikan pekerjaan baru bagi dia agar dia tidak menganggur, agar dia tidak bekerja. Tetapi yang sering terjadi adalah justru dia menemukan tidak ada titik terang dia mendapatkan pekerjaan baru. Padahal kebutuhan hidupnya masih tinggi. Dia punya keluarga yang harus dia biayahi. Demikian juga ada seorang ibu yang juga mengalami hal sama. Dia berdoa bertahun-tahun agar suaminya yang kecanduan narkoba itu bertobat. Harusnya menurut ayat ini, Tuhan akan segera menyelesaikan masalahnya dengan membuat suaminya meninggalkan narkoba. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya, Bapak Ibu. Suaminya semakin kecanduan narkoba. Ibu itu bertanya-tanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan tidak langsung menyelesaikan persoalannya seperti yang firman Tuhan sudah janjikan di dalam ayat ini. Pertanyaannya adalah Bapak Ibu, apakah kasih setia Tuhan bisa hilang sehingga dia tidak menyelesaikan persoalan kita ketika kita berdoa dan meminta kepadanya? Daud, penulis Mazmur ini, juga mengalami hal yang sama. Ia dipilih Tuhan menjadi raja dan telah diurapi oleh Tuhan. Tetapi kalau kita lihat dalam firman Tuhan, dia tidak langsung menjadi raja. Bahkan Saul mau membunuh dia. Pada saat Saul mau membunuh dia, harusnya Tuhan menyelesaikan masalahnya agar Daud itu bisa langsung jadi raja. Tetapi justru yang terjadi adalah kita lihat Daud dikejar-kejar sampai bertahun-tahun. Dan dalam waktu yang lama dia baru menjadi raja. Bapak Ibu, mengapa Tuhan tidak segera menyelesaikan masalah kita? Apakah karena kasih setia Tuhan bisa hilang sehingga ia tidak peduli lagi kepada kita pada saat kita menghadapi masalah? Banyak orang berpikir penyebab Tuhan tidak menyelesaikan masalah kita dengan cepat karena dosa kita. Atau ada juga yang berkata, itu karena kamu kurang iman. Apakah benar karena kurang iman dan karena kita berdosa? Apakah benar Tuhan tidak segera menjawab masalah kita karena kita kurang iman dan karena kita sudah berdosa? Jika iya, saya ingin bertanya, bagaimana dengan arti kasih setia Tuhan yang di dalam bahasa Ibrani-nya adalah hesed, yang berarti kasih setia Tuhan bersifat kekal dan tidak bersyarat. Maka Bapak Ibu, penyebab Tuhan tidak langsung menyelesaikan masalah dan persoalan kita adalah karena Tuhan punya waktu dan cara kerja yang berbeda dengan kita. Cara kerja dan waktu kita pada saat kita menghadapi masalah adalah kita ingin jawaban instan dari Tuhan. Kita ingin semua masalah langsung selesai setelah kita berdoa. Itu cara dan waktu kita. Apalagi kita hidup di dalam dunia yang serba instan.
makan saja kita mau fast food, beli barang saja, kita pilih delivery instan 1 jam sampai. Akhirnya itu mempengaruhi relasi kita dengan Tuhan juga. Sehingga kita ketika berdoa dan punya masalah, kita ingin Tuhan langsung jawab dengan instan juga. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada saat Tuhan tidak langsung menyelesaikan persoalan kita, kita selalu merasa kasih setia Tuhan sudah hilang. Apakah kasih setia Tuhan sudah hilang pada saat Dia tidak langsung menyelesaikan masalah kita, Bapak Ibu? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bukan karena kasih setianya hilang, tidak, tetapi karena cara dan waktu Tuhan berbeda dengan cara kita, sehingga kita salah paham dan menilai Tuhan tidak peduli dan Tuhan memiliki kasih setia yang sudah tidak kekal lagi. Karena Tuhan punya cara tersendiri. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, coba kita ingat kembali akan kisah Yusuf. Ia mendapat mimpi menjadi orang besar. Kemudian dia dijual oleh saudara-saudaranya. Pada saat dia dijual oleh saudara-saudaranya, saya yakin dia pasti berdoa, Tuhan tolonglah saya, supaya saya jangan sampai dijual. Tetapi yang terjadi yang kita lihat, Tuhan tidak langsung menyelesaikan masalah yang dihadapi Yusuf. Yang terjadi malahan dia tetap dijual kepada Potifar dan tidak selesai sampai di situ. Di rumah Potifar dia kerja dengan baik, dengan setia. Akhirnya dia difitnah oleh istri Potifar dan dipenjara. Jika kita melihat dari sudut pandang kita akan berkata, Tuhan sudah meninggalkan akan Yusuf. Tuhan sudah tidak memiliki kasih setia lagi kepada Yusuf. Tetapi kalau kita mengerti akan cara dan kerja Tuhan, kita akan melihat bahwa Tuhan sedang memproses Yusuf untuk mempersiapkan dia menjadi pemimpin yang besar dan pemimpin yang berhikmat. Jadi proses 13 tahun yang dialami oleh Yusuf yang berada dalam masalah dan penderitaan, dan Tuhan tidak segera menyelesaikan masalahnya, sehingga dia tidak dijual, tidak difitnah, itu bukan pembuangan Bapak Ibu. Tetapi adalah satu training, satu latihan untuk Yusuf. Karena Tuhan sedang mempersiapkan Yusuf menjadi pemimpin yang besar dan berhikmat. Bapak Ibu, demikian juga dalam hidup kita, saat persoalan yang kita hadapi dan kita berdoa kepada Tuhan dan Tuhan tidak secara langsung menyelesaikan masalahnya, bukan berarti kasih setia Tuhan sudah bisa hilang. Bukan berarti kasih setia Tuhan hilang. Tapi ingat, Tuhan punya cara dan kerja yang berbeda dengan cara dan kerja kita. Dan pasti, dan saya yakin, cara kerja dan waktu Tuhan lebih baik daripada yang kita pikirkan. Dan lebih baik daripada cara dan kerja kita. Lebih baik daripada cara dan waktu kita. Coba kita bayangkan ada seorang anak kecil yang meminta es krim kepada ayahnya pada saat anaknya sakit demam yang tinggi. Apakah ayah itu langsung akan berikan es krim kepada anaknya? Apakah pada saat ayahnya tidak memberikan es krim kepada anaknya, berarti ayahnya sudah tidak mengasihi anaknya? Pasti tidak. Lalu mengapa ayahnya tidak langsung memberikan es krim kepada anaknya? Bukan karena ayahnya tidak sayang, tapi karena ayahnya tahu yang terbaik untuk anaknya pada saat dia masih demam adalah tidak memberikan es krim kepada dia. Karena makan es krim justru tidak baik. Jadi kapan waktu yang baik memberikan es krim kepada anaknya? Yaitu setelah anaknya sembuh. Jadi anaknya harus menunggu dulu sampai sembuh, baru bisa mendapatkan es krim dari ayahnya. Demikian juga dalam hidup kita Bapak Ibu. Bukan berarti
kasih sayang Tuhan, kasih setia Tuhan hilang ketika persoalan kita tidak Tuhan langsung selesaikan. Karena waktu itu, waktu kita meminta, kita masih sakit secara rohani. Jika pada saat kita masih sakit rohani, belum siap pemberian penyelesaian masalah, pemberian berkat justru akan mencelakaikan kita. Seperti jikalau ayahnya tetap memberikan es krim kepada anak yang sedang demam tinggi. Percayalah sampai waktu Tuhan, Dia pasti akan menyelesaikan persoalan kita. Jadi apa pelajaran kita hari ini? Kita belajar bahwa penundaan Tuhan bukan penolakan Tuhan. Tetapi proses hidup untuk menuju rancangan yang terbaik bagi kita sesuai kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu, jika persoalan kita tidak langsung diselesaikan oleh Tuhan, bukan berarti kasih setianya hilang. Lalu kemudian kita menuduh Dia tidak peduli lagi pada kita. Bukan. Itu karena Dia punya cara kerja dan waktu yang berbeda dengan kita. Tuhan punya rencana dan rancangan yang terbaik untuk kita, Bapak Ibu. Rancangannya melebihi yang kita pikirkan dan yang kita rencanakan. Jadi ingat, penundaan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, ingatlah, penundaan Tuhan bukanlah penolakan Tuhan. Tetapi proses hidup menuju rancangan Tuhan yang terbaik bagi kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita bisa belajar dari Yohanes pasal 11. Yaitu kisah Lazarus. Ketika Maria dan Marta mengirim kabar kepada Tuhan Yesus bahwa Lazarus sakit, kita lihat pada saat Tuhan Yesus mendengar Lazarus sakit, harusnya Tuhan Yesus langsung datang. Lalu langsung datang menyembuhkan Lazarus agar Lazarus jangan sampai dia mati. Tetapi yang kita lihat dan kita baca dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus tidak langsung datang. Tuhan Yesus menunggu sampai Lazarus mati. Padahal menurut kemauan Maria dan Marta, Tuhan Yesus langsung datang. Menyelesaikan persoalan, menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh mereka. Yaitu datang menyembuhkan Lazarus. Sehingga Lazarus tidak mati. Tetapi cara kerja dan waktu Tuhan Yesus berbeda. Tuhan Yesus tidak langsung datang. Tetapi menunda hingga Lazarus mati. Mengapa? Karena Tuhan Yesus ingin menunjukkan kuasanya yang lebih besar daripada yang mereka pikirkan dan bayangkan. Bapak Ibu, jika Tuhan Yesus datang lebih awal pada saat Lazarus masih sakit, Lazarus hanya akan sembuh. Tetapi karena Tuhan Yesus datang setelah Lazarus mati, apa yang terjadi? Terjadi mujizat yang luar biasa besarnya, yaitu Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Jadi Bapak Ibu, saya bertanya, mana yang lebih hebat? Lazarus disembuhkan dari sakit atau dibangkitkan dari kematian? Pasti yang lebih hebat adalah Lazarus dibangkitkan dari kematian. Karena tidak mengerti cara kerja dan cara waktu Tuhan, karena Maria dan Marta tidak mengerti cara kerja dan waktu Tuhan, Maria dan Marta sempat marah kepada Tuhan Yesus. Mengapa Tuhan lambat sekali datang? Karena menurut cara kerja dan waktu daripada Maria dan Marta adalah Tuhan Yesus segera datang supaya Lazarus tidak mati. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita sering seperti Maria dan Marta yang menuntut Tuhan segera menyelesaikan persoalan kita menurut cara dan waktu kita. Pada saat Tuhan Yesus tidak melakukan yang kita mau menurut cara dan waktu kita, kita marah kepada Tuhan.
Kita menuduh Tuhan bahwa dia sudah tidak peduli lagi. Dia tidak memenuhi janjinya. Dia sudah tidak punya kasih setia lagi kepada kita. Itu yang kita pikirkan selalu. Padahal Bapak Ibu, Tuhan punya cara kerja dan waktu yang berbeda. Dan cara dan waktu Tuhan pasti untuk kebaikan kita. Dan rancangannya melebihi yang kita pikirkan. Ingat Bapak Ibu, penundaan Tuhan bukan penolakan Tuhan. Tetapi proses hidup dari Tuhan menuju rancangan yang terbaik buat kita. Agustinus berkata, Tuhan tidak bermaksud menunda menjawab doa kita. Tetapi Dia sedang mempersiapkan hati kita untuk menerima jawabannya yang ajaib. Bagaimana agar kita bisa tetap sabar menanti waktu dan cara kerja Tuhan di tengah keinginan kita agar Tuhan segera menyelesaikan persoalan yang kita hadapi, sehingga kita tidak meragukan kasih setia Tuhan kepada kita lagi, Bapak Ibu. Maka satu langkah, satu sikap yang harus kita miliki, yaitu di dalam setiap musim hidup kita, percayalah bahwa Tuhan sedang menggarap sebuah mahakarya dalam hidup kita. Yakinlah bahwa hasilnya akan lebih besar, lebih indah dari yang bisa kita bayangkan sekarang. Mazmur nomor 138 ayat 8 berkata bahwa Tuhan akan menyelesaikan segala sesuatu bagi kita. Kata menyelesaikan dalam bahasa aslinya adalah gamar. Apa artinya? Kata gamar ini berarti penggenapan rencana Tuhan yang utuh, dengan utuh dan sempurna. Jadi menyelesaikan artinya bahwa Tuhan akan menggenapi semua rencananya dengan utuh dan sempurna. Jadi bukan menyelesaikan masalah kita dengan instan dan asal-asalan. Tuhan bekerja dalam kerangka waktu berdasarkan hikmatnya. Yang tentu berbeda dengan ekspektasi kita. Berbeda dengan yang kita harapkan. Bapak Ibu, Tuhan saya gambarkan seperti seorang seniman yang sedang melukis dan tidak akan berhenti di tengah proses. Pada saat kita melihat seorang seniman melukis yang belum selesai, kita akan lihat lukisan apa yang dia tulis, yang sedang dia lukis. Dia sedang lukis apa? Kita lihat kok seperti kacau balau, nggak ngerti. Tetapi sang pelukis tahu apa akhir yang akan dikerjakannya. Dan pada saat kita setia dan sabar menunggu pelukis itu menyelesaikan lukisannya, kita akan lihat betapa luar biasanya lukisannya itu. Inilah yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Pada saat kita mengalami masalah, kesulitan, kita merasa hidup kita kacau, kita nggak tahu kemana yang akan kita langkah. Tetapi percayalah, Tuhan adalah pelukis agung yang akan membuat hidup kita menjadi indah. Dan inilah yang dilakukan oleh Ayub. Di tengah penderitaannya yang luar biasa, Ayub tetap percaya kepada Tuhan. Meskipun ia tidak mengerti apa rencana Tuhan bagi dia. Tapi dia membiarkan Tuhan bekerja sekalipun dia kehilangan harta dan kehilangan keluarga. Dia sabar menanti waktu Tuhan dan cara kerja Tuhan dan tidak menyangkal Tuhan. Sampai pada akhirnya Tuhan memulihkan hidup Ayub dan kita lihat Tuhan memberikan berkat yang berlimpah-limpah berkali lipat kepada Ayub. Maka Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika kita menghadapi masalah dan jawaban doa terlihat begitu terlambat, tetap percaya dan sabar menanti waktu Tuhan. Percayalah, cara Tuhan bekerja bukan memberikan jawaban instan, tapi Tuhan bekerja dalam proses. Ingatlah, waktu Tuhan tidak pernah terlalu cepat, tidak terlalu terlambat, tidak pernah terlalu lambat, tetapi selalu indah pada waktunya. Charles Spurgeon berkata, dengan ketekunan, siput
mencapai batra. Jangan mengukur kesetiaan Tuhan. Jangan mengukur kasih setia Tuhan berdasarkan waktu. Penundaan Tuhan bukanlah penolakan, tetapi proses yang Tuhan berikan menuju pada rancangannya yang terbaik, terindah bagi hidup kita. Tuhan akan menyelesaikan masalah kita sesuai waktu dan cara kerjanya. Karena kasih setia Tuhan adalah kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Hari ini Tuhan mengingatkan kami bahwa Tuhan tidak pernah kehilangan kasih setianya kepada kami. Seringkali kami merasa Tuhan begitu lambat. Tuhan meninggalkan kami. Terima kasih firman Tuhan hari ini mengingatkan kami bahwa Tuhan punya waktu dan cara kerja yang berbeda dengan cara kami. Tuhan tolonglah kami untuk sabar dan senantiasa mengerti cara dan kerja waktu Tuhan. Agar kami tetap hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita diberikan kesempatan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan dapat disampaikan melalui QR Code atau nomor rekening yang tertera di layar. Sambil persembahan ini dijalankan, kita akan iringi dengan pujian, "Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini." Persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan yang mengalir di
Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat, dan doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha murah dan maha kasih, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk napas hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami secara cuma-cuma, sehingga kami bisa hidup sampai hari ini di sini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga ucapkan bagimu untuk kebaikan dan anugerah-Mu bagi kami, sehingga Engkau masih mau berbicara kepada kami hari ini lagi. Melalui firman Tuhan yang sudah dikabarkan, diberitakan, diseringkan, dibagikan oleh abdi-Mu, anak-Mu pada hari ini. Biar kiranya kebenaran firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, melainkan mendapat tempat di hati kami masing-masing. Dan lebih daripada itu, mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami menghidupinya, melakukannya dengan benar, dengan baik di dalam setiap perjalanan hidup kami ya Tuhan. Karena kami percaya tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kami hanya debu yang tiada nilai, tiada arti. Oleh karena itu kami mohon belas kasihan-Mu, kuatkan kami, teguhkan kami, supaya kami hidup seturut dengan kehendak dan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa bersyukur juga untuk puji-pujian yang sudah kami nyanyikan bagi-Mu. Biar kiranya nama Tuhan yang disenangkan, diagungkan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa hari ini juga Tuhan untuk abdi-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kami semuanya. Kiranya Tuhan berkenan menjamah, melawat, memberkati di dalam kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga, pekerjaan pelayanannya. Tuhan buat semuanya menjadi berhasil dengan cara dan kerja-Mu sendiri ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa hari ini untuk kami semua umat-Mu yang mendengarkan sabda-Mu ini. Kiranya Tuhan menjamah melawat hati kami semuanya, supaya kami juga diperbaharui dari hari ke hari, supaya hidup kami sepadan dengan kebenaran firman Tuhan. Kami boleh berdampak guna bagi sesama kami, di mana Tuhan tempatkan, izinkan kami berada, supaya di mana kami berada, kiranya kami boleh menghadirkan shalom Tuhan, damai sejahtera Tuhan, kesejukan, ketentraman boleh dinikmati oleh orang-orang yang Tuhan tempatkan bersama dengan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah pelita dan terang bagi setiap kami semua yang telah Tuhan pilih, panggil, tetapkan untuk menjadi umat-Mu, menjadi biji mata-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, menyerahkan gereja ini ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Tuhan, kiranya Engkau berkati gereja ini, supaya terus bertumbuh secara kualitas dan kuantitasnya, dan terus berkembang di berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Sehingga gereja ini juga terus maju dan boleh memuliakan, menyenangkan hati Tuhan. Dan di mana gereja ini berada, kiranya damai sejahtera Tuhan boleh melingkupi wilayah di mana gereja-Mu hadir ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa khusus untuk seluruh pelayan Tuhan, abdi Tuhan yang mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Beri kami hati yang takut akan Tuhan, beri kami komitmen, kesetiaan yang datang daripada-Mu. Mampukan kami untuk bekerja melayani dengan penuh tanggung jawab, penuh sungguh. Karena kami percaya kami bisa melayani bukan karena hebat mampunya kami, tetapi semua karena anugerah Tuhan, perkenanan Tuhan bagi kami semuanya, sehingga kami bisa melayani umat-Mu di dalam dan melalui gereja Presbyterian Evangelical ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa kiranya Tuhan juga menopang, menolong seluruh umat-Mu yang Tuhan perkenankan untuk digembalakan. Biarlah kami gembalakan dengan penuh cinta kasih Tuhan, bukan untuk menindas mereka di dalam pelayanan ini. Olehnya kami berdoa, Tuhan tolong kami, beri kami hati yang takut akan Tuhan, supaya kami dapat menata layani semua pelayanan ini dengan benar, dengan baik, dan pada akhirnya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan di dalam dan melalui pelayanan ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk seluruh pergumulan umat-Mu di gereja ini. Tuhan berkati mereka semuanya. Di dalam pergumulan, pekerjaan, pelayanan, kebutuhan makan, minum, pakai, tempat tinggal mereka, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, kiranya Engkau berkenan berbelas kasihan bagi anak-anak-Mu, supaya apapun yang mereka butuhkan, dengan cara dan kerja Tuhan Engkau berikan tepat pada waktunya bagi anak-anak-Mu semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa hari ini ya Tuhan, untuk anak-anak-Mu yang di dalam usaha dan pekerjaan mereka. Kami serah ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, Engkau topang tolong mereka. Buka jalan bagi mereka, buatkan jalan bagi mereka ketika usaha mereka mandek. Kami percaya bahwa Tuhan
sanggup untuk melawat dan membuka jalan bagi anak-anak-Mu. Dan Tuhan sendirilah yang akan membuat semuanya menjadi berhasil dengan cara dan kerja Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Buat semuanya makin berhasil hari demi hari. Mendatangkan berkat melimpah, keuntungan melimpah. Dan mereka juga boleh menjadi saluran berkat bagi sesama mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi mereka yang belum bekerja. Tuhan juga berikan pekerjaan bagi mereka. Supaya dengan pekerjaan itu mereka boleh memuliakan Tuhan, mencukupkan segala kebutuhan hidup mereka. Dan mereka juga boleh menjadi saksi Kristus yang real di lingkungan di mana mereka hidup dan berada ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada hari ini juga untuk setiap keluarga rumah tangga gereja ini, Tuhan berkati. Supaya setiap kepala keluarga boleh menjadi imam atas keluarganya. Menyatakan shalom Tuhan di dalam keluarga mereka. Ada ketentraman, kedamaian, keharmonisan tercipta di dalam keluarga rumah tangga. Suami, istri, anak-anak. Biar kiranya mereka boleh menjadi representatif Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan hadir di dalam kehidupan mereka. Melawat mereka, menolong mereka. Sehingga mereka juga boleh menjadi panutan, contoh teladan, garam dan terang di lingkungan di mana mereka hidup dan berada. Sehingga orang melihat, kagum dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, bagi setiap anak-anak-Mu yang sementara studi juga Tuhan berkati studi mereka. Berikan kecerdasan, kepintaran, hikmat yang datang dari Tuhan melimpah atas mereka semuanya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan bagi mereka yang mengalami penderitaan fisik. Tuhan Engkau topang tolong mereka. Jamah, pulihkan, sembuhkan mereka dengan cara-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anak-Mu bergumul sendirian. Yang ada di hospital, di rumah mereka masing-masing pada hari ini. Kami percaya bahwa tangan Tuhan penuh kuasa. Tuhan tidak pernah dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Engkau sanggup untuk melawat mereka yang berseru dan memohon kepadamu pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan. Untuk gereja-gereja yang ada di bawah naungan Presbyterian Evangelikal ini Tuhan, Engkau berkati mereka semuanya. Dimanapun berada, kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih. Biarlah semuanya diberkati oleh Tuhan. Para pelayan Tuhan juga boleh dilawat, dijamah, diberkati oleh Tuhan. Diberi hikmat oleh Tuhan. Supaya semua pelayanan dilakukan. Bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa untuk seluruh umat-Mu yang bergabung di bawah naungan gereja ini. Tuhan juga lawat berkati mereka. Jadikan mereka garam dan terang dimanapun mereka hidup dan berada. Sehingga nama Tuhan terus diberitakan, dikabarkan. Oleh karena mereka dipakai menjadi saksi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa hari ini ya Tuhan. Untuk bangsa dan negara kami serah ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan pimpin dan berkati negeri kami yang kami cintai. Pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok-pelosok, ke daerah-daerah. Kami serah ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan beri mereka hikmat, kuasa yang datang dari Tuhan. Agar dapat memimpin negeri ini dalam keadilan dan juga kebersamaan. Supaya negeri ini terus maju berkembang. Oleh karena Tuhan berkenan atas bangsa kami. Jauhkan dari berbagai perpecahan yang terjadi di negeri ini ya Tuhan. Oleh karena orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dari partai politik dan juga dari orang-orang yang ada di dalam negeri ini maupun dari luar negeri yang menginginkan, menghendaki negara ini boleh hancur lebur. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau sendiri akan membentengi, menjaga bangsa kami. Sehingga bangsa ini tetap utuh, maju, berkembang, menjadi negara maju di dalam cinta kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapak surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada hari ini ya Tuhan. Sekali lagi menyerahkan seluruh pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Umat-Mu di gereja ini. Ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan tolong kami. Di dalam setiap pergumulan yang tidak kami nyatakan, kami sampaikan. Tapi Tuhan sudah mengetahui semua yang telah kami pikirkan, kami rancangkan, yang kami alami pada saat ini. Karena Engkau Tuhan yang maha hadir. Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang maha tahu. Kami hanya bisa berseru dan memohon kepadamu. Dan kami mengimani bahwa Tuhan pasti menolong kami. Tuhan pasti membuka jalan bagi kami. Sehingga setiap persoalan di dalam hidup ini kami mampu lewati bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ini pergumulan kami. Ini doa kami. Ini syafaat kami pada hari ini. Biarlah semua yang telah kami pinta dan minta daripada-Mu pada hari ini. Kiranya tidak jadi menurut kehendak kami. Tetapi kehendak dan rencana Tuhan sajalah
yang akan terjadi bagi kami semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan akhiri dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, kita akan mengakhiri ibadah kita pada kesempatan hari ini. Namun sebelum ibadah ini berakhir, kita akan membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari 2 Tawari pasal 32 ayat 8a. Dalam hitungan yang ketiga kita akan membacakannya bersama-sama. 1, 2, 3. Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan, sesembahan kita, yang menolong kita dan melakukan peperangan kita. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia seluruh makhluk, puji Dia seluruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita akan kembali melanjutkan tugas tanggung jawab kita sepanjang hari ini. Banyak tantangan, rintangan, pergumulan yang akan kita hadapi. Tetapi jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang. Karena Tuhan menyertai dan menguatkan Bapak Ibu dan saya. Jangan lupa lakukan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama pada hari ini. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah selesai. Bapak Ibu dipersilakan duduk untuk mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. As the deep panteth for the waters, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. 'Cause you are my desire, and I long to worship you. 'Cause you are my desire, and I long to worship you. 'Cause you are my desire, and I long to worship you. 'Cause you are my desire, and I long to worship you. 'Cause you are my desire, and I long to worship you. 'Cause you are my desire, and I long to worship you. 'Cause you are my desire, and I long to worship you. 'Cause you are my desire, and I long to worship you. 'Cause you are my desire, and I long to worship you. 'Cause you are my desire, and I long to worship you. 'Cause you are my desire, and I long to worship you. 'Cause you are my desire, and I long to worship you. 'Cause you are my desire, and I long to worship you. 'Cause you are my desire, and I long to worship you. 'Cause you are my desire, and I long to worship you. 'Cause you are my desire, and I long to worship you. 'Cause you are my desire, and I long to worship you. 'Cause you are my desire, and I long to worship you. 'Cause you are my desire, and I long to worship you
fire and I